lanjutkan dengan informasi berikutnya masih seputar MotoGP. Saudara, banyak hal menarik terjadi dalam gelaran MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika minggu kemarin. Salah satunya adalah kehadiran pawang hujan di area paddock sirkuit saat tertundanya balapan MotoGP akibat hujan deras. Hah? Hujan deras yang membuat Apa itu? Yang benar saja. Ini aku tidak salah lihat, bukan? Luar biasa. Salut, salut. Baru kali ini aku lihat perhelatan besar sekelas internasional dengan kearifan lokal Indonesia. Kalian mengerti kan maksudku? Iya, itu loh pawang hujan. Sebentar. Itu kok masih tetap saja hujan? Oh, apa dia gagal? Duh, jangan malu-maluin dong. Oh, bukan. Dia sedang menenangkan hujan. Apa kalian pernah melihat pawang hujan beraksi? Atau mendengar bagaimana mereka melakukan banyak cara supaya hujan tidak turun? Kabarnya bahkan ada yang tidak boleh mandi atau harus melemparkan celana dalam ke atas genting supaya hujan tidak turun. Bawang merah dan cabai bisa jadi perantara kalau ditusukkan ke tusukan sate dan ditancapkan di tanah atau media lain. Tapi itu artinya mohon Gusti Allah. Wak Jamil di kampungku paling keras teriak urusan begini. Katanya itu sama saja dengan tidak menerima apa-apa yang sudah diatur Tuhan. Tidak tahu diri. Kupikir sangat sensitif jika sudah bawa-bawa persoalan ini. Apalagi kalau aku tulis soal ini di medsos. Dijamin. Jempol netizen lebih gesit daripada kecepatan kuda. Aku ingat sesuatu. Bukan soal menghentikan hujan, tapi sebaliknya. Suatu hari di perkampungan nenek, kemarau betah sekali menyambangi. Penduduk sudah mulai gelisah dengan cuaca panas. Persediaan makanan yang semakin menipis dan sawah ladang yang kekeringan. Nenek bilang biasanya ada upacara jika keadaan terus menggelisahkan seperti itu. Penduduk di sana mayoritas petani. Mereka sangat menggantungkan penghasilannya dari hasil tani. Kau bisa bayangkan, bukan? Apa jadinya jika panen mengeluh gagal sementara kebutuhan hidup terus mendesak? Sejak dulu, upacara ritual selalu menghadirkan Cincowo. Harus ada boneka itu yang jadi perantara memanggil hujan. Semua itu dimulai oleh Rantasi, leluhur di desa ini. Rantasi yang gagal mengajak masyarakat mencari mata air, akhirnya menemukan cara lain agar masyarakat mau berkumpul dan melakukan ritual sesuai dengan petunjuk yang didapatnya. Lewat tirakat, tidak makan dan tidak minum selama 3 hari. Dalam petunjuk itu, masyarakat harus melakukan ritual dengan media Cincowo. Ya, aku ingat lagi. Suatu kali aku pernah melihat upacara itu saat umurku masih kecil. Waktu itu tentu aku tidak terlalu mengerti dengan apa yang mereka lakukan. Yang aku tahu, bagi anak-anak seumurku, boneka itu tampak menyeramkan. Aku sempat dikejar boneka itu. Iya, asal kau tahu, boneka itu akan mengejar orang-orang yang tidak percaya pada saat menyaksikan upacara itu. Cincawang, bilguna bilam bayu, salalalalalangur, lenggute anggedani, ayah panganten anyar, ayah panganten anyar. Lili
sepotong lagu Jingcowong dalam ritual yang dinyanyikan sinden. Para penabuh alat memainkan alatnya. Ada yang memukul-mukul buyung dengan hihit atau kipas yang terbuat dari anyaman bambu. Ada yang memukul bokor dari kuningan dengan 2 buah ruas kayu. Aku dan kakakku diam-diam menikmati pertunjukan ritual itu. Suara musik yang tercipta antara pukulan kayu di bokor, nyanyian sinden, dan gerakan mereka sekecil apapun terasa menggugah. Menurut teori, mendengarkan musik bisa memengaruhi kesehatan juga, kawan. Kesehatan fisik dan mental. Pikiran bisa lebih tenang, rasa sakit juga bisa berkurang, dan energi pada tubuh tersalurkan. Menurut kalian, apa yang paling berpengaruh saat mendengarkan musik? Bagiku, alunan irama dalam musik itu. Apapun musiknya. Kakak bilang orang bisa trance saat main musik. Asik bukan? Musik yang didengar saat ritual pun menarik. Ada perasaan lain, seperti berada di dunia berbeda. Sementara itu, Ibu Nawita yang jadi punduh berada di tengah halaman. Tanpa olehku, ia memangku boneka memasuki area tempat ritual berlangsung. Di atas tikar sudah tergelar sesajen. Parukuyan lengkap dengan kemenyan, telur asin, tumpeng kecil, cerutu, gula batu, kue-kue, kembang rambe 7 warna, dan macam-macam lagi yang aku tak bisa ingat semuanya. Begini kira-kira gerakan Ibu Nawita. Berjalan di antara anak taraji. Celah di antara anak tangga dari bambu itu ukurannya memang cukup untuk 1 langkah kaki. Ibu Nawita terus berjalan diikuti oleh 2 orang lain. Beriringan dari ujung awal sebelah sini sampai ujung akhir sebelah sana. Mereka berjalan selama 3 kali, bolak-balik. Ibu Nawita menghadapkan boneka Jingcowong ke arah cermin yang dipegang oleh asistennya. Jingcowong juga harus disisir, biar rapih rambutnya. Lihat, lihat, sabuk boneka ini dipegangi oleh asistennya di sisi kiri dan kanan. Bidadari lagi teka, bidadari lagi teka. Jak jaranti kami junjung kami logo, baju julo miring mandi lako. Lagu selesai dikumandangkan sinden. Jingcowong mulai bergerak-gerak. Semakin lama semakin tidak beraturan. Bayangkan, aku yang awalnya menikmati pukulan kayu di bokor dan nyanyian sinden jadi keheranan. Konon katanya saat itu roh leluhur sedang memasuki boneka Jingcowong. Aku tidak percaya. Bagaimana caranya bisa masuk begitu? Apa? Kalian bilang apa? Tidak. Kalian jangan bilang aku tidak menghargai adat. Aku masih kecil saat itu. Tidak mengerti hal-hal semacam itu. Ya, namanya juga anak kecil toh. Tidak masuk akal bagiku waktu itu. Sekarang, gimana sekarang? Penasaran ya? Kalian gini. Waktu itu aku berbisik pada kakakku. Upacara ini aneh dan tidak masuk akal. Lalu aku iseng mematkan. Jingcowong, Jingcowong, bulu canting awak bubu. Jingcowong, Jingcowong, kepala canting badan bubu. Tiba-tiba boneka itu mengejarku. Lihat, lihat, dia menyeringai. Matanya seperti hidup. Nenek, tolong, kakak, tolong aku. Aku seperti bisa mendengar boneka itu berbicara. Bocah, berani-beraninya mengolok-olok aku. Ih, aku merapatkan badan
Muhammad Kamit memohon agar tidak dikejar-kejar boneka cincong. Nek, tolong! Nenekku yang sedang berada di dekat halaman mendekatiku. Kamu bicara apa tadi? Tidak boleh begitu. Percaya. Kamu harus percaya. Kamu juga tidak boleh mengolok-olok cincowong. Tapi nenek, tolonglah. Usir boneka itu. Jauhkan dia dariku. Ampun, Nek. Iya, aku percaya. Ampun, maaf, cincowong. Ibu Nawita dan seorang asistennya memegang kembali boneka cincowong. Kepala cincowong dari batok kelapa dilukis dengan riasan, diberi baju warna kuning, dipasangkan sangkur di badannya yang terbuat dari bambu, dan lehernya berhiaskan kalung Kamboja. Suasana malam hari terasa mistis. Kupikir tampilannya jadi lebih menyeramkan ketika boneka itu terus bergerak-gerak. Ritual diakhiri dengan saweran kembang Kamboja yang dicampur dengan air diciprat-cipratkan ke arah penonton. Hujan! 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 Untung saat itu aku segera ditolong. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika boneka itu terus mengejarku. Sejak saat itu, aku kapok mengolok-olok sesuatu yang sudah menjadi adat, atau hal-hal yang tampak tidak masuk akal. Benar, kita harus percaya penuh pada Tuhan. Namun bagaimanapun ada makhluk lain, dunia lain yang tak biasa kita lihat dengan kasat mata. Makhluk-makhluk yang sama-sama ciptaan Tuhan. Ada ritual-ritual yang masih dijalankan oleh masyarakat kita. Semakin hari semakin jarang pula orang melestarikan dengan alasan zaman sudah modern. Segala sesuatu sudah bisa diprediksi dan dipelajari secara keilmuan. Kita kembali bahas perempuan di TV ini saja. Kalian lihat bokor itu? Singing bowl itu juga biasa dipakai untuk meditasi. Beberapa orang menggunakan singing bowl untuk terapi pengobatan. Aku pernah ikut meditasi dengan singing bowl itu. Frekuensi di tubuh kita diselaraskan, kata guruku. Mungkin itu pula yang berusaha dilakukan perempuan dalam TV ini. Dia tidak memanggil hujan seperti yang dilakukan Ibu Nawita dengan cincowongnya. Perempuan dalam TV ini mengendalikan hujan. Dia meminta agar hujan berhenti. Hei! Lihat itu. Ada pembalap yang menirukan gerakan pawang hujan. Berita viral ini. Aku ingatkan, kau boleh memilih percaya atau tidak. Cuaca memang bisa diprediksi. Mungkin saja pawang hujan memiliki keahlian khusus yang tidak kita ketahui. Mungkin saja keahliannya diturunkan. Ibu Nawita di kampung nenek, kabarnya juga merupakan keturunan Rantasi. Perempuan yang keras kepala mengajak penduduk desa mencari mata air. Perempuan yang prihatin dengan kemarau panjang yang melanda di desa. Sampai menggelar upacara, memanggil hujan dengan boneka cincong. Ada satu hal yang baru aku ketahui beberapa hari yang lalu sebelum nenekku meninggal. Ternyata nenekku juga merupakan keturunan Rantasi. Menjadi punduh pernah dilakukannya sebelum dilanjutkan Ibu Nawita. Menurut bisikan batin yang diperoleh nenek, tahun depan aku yang harus menggantikan Ibu Nawita menjadi punduh.